Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa bisa dibilang bahwa lebaran kali ini adalah lebaran yang paling menantang, paling challenging begitu dikarenakan setelah kita melewati proses pemilu yang begitu panjang, 8 bulan lebih, kemudian adanya fitnah dan juga hoax di mana-mana serta dugaan upaya makar, akhirnya kita berlebaran. Tapi pertanyaannya, apakah lebaran kali ini kita bisa benar-benar saling memaafkan dan juga berrekonsiliasi? Namun contoh yang baik ditunjukkan oleh beberapa tokoh politik, salah satunya adalah AHY yang pasca pemilu lalu sudah bertemu 3 kali dengan Presiden Joko Widodo. Kita lihat grafiknya bersama-sama. Pertama adalah pada tanggal 2 Mei 2019 di Istana Negara, ketika itu AHY diundang oleh Presiden Jokowi. Nah, pertemuan ini pun menjadi sorotan begitu dikarenakan Demokrat adalah bagian dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Namun 2 minggu setelah pemilu AHY bertemu dengan Jokowi begitu. Kemudian pertemuan yang kedua adalah di Istana Bogor pada tanggal 22 Mei 2019. Ini sekali lagi AHY diundang oleh Presiden Jokowi. Nah, pertemuan ketiga adalah pertemuan yang terakhir di hari pertama Lebaran, tanggal 5 Juni 2019 yang lalu, di mana AHY bersama dengan Ibas dan juga keluarga mereka berdua datang ke Istana Merdeka begitu untuk datang ke open house yang digelar oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah pengamat mengatakan bahwa ini bukan merupakan sekedar rekonsiliasi, ini merupakan konsolidasi. Apapun itu, pertemuan-pertemuan seperti inilah yang diharapkan oleh semuanya masyarakat, oleh tokoh-tokoh keagamaan dan juga tokoh politik agar suasananya bisa kembali harmonis dan juga dingin pasca pemilu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi SBY dengan Megawati sempat mandek begitu pasca SBY maju sebagai calon presiden di tahun 2004 lalu. Nah, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, hubungan yang dingin antara keduanya tidak mampu menghambat dinamika politik yang lebih besar antara kedua belah pihak. Kita lihat bersama-sama pertemuan antara SBY dengan Megawati Soekarno Putri di slide selanjutnya, teman-teman. Nah, ini merupakan, kita tahu bahwa pertemuan ini adalah pertemuan dalam suasana duka begitu ketika Ibu Ani berpulang. Namun ini merupakan pertemuan yang kita lihat sangat harmonis di antara keduanya dan kemungkinan besar kita harapkan juga semoga membuka komunikasi di antara keduanya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, AHY dan juga Ibas serta keluarganya juga bertemu dengan keluarga Megawati. Nah, menurut politisi senior PDIP Pramono Anung, pertemuan ini minimal membuka komunikasi di antara kedua keluarga untuk Indonesia yang lebih baik. Kita tidak tahu nanti akan seperti apa dinamikanya, namun ini adalah pertemuan untuk membuka komunikasi. Nah, banyak pendapat yang mengatakan ini adalah pemilu yang paling panas, pemirsa. Agama dijadikan komoditas, hoax merajalela, dan bahkan ada dugaan upaya makar begitu. Nah, kita lihat grafik selanjutnya. Di bulan April saja tahun 2019 ada 22 hoax yang diidentifikasi oleh Kominfo. Nah, beberapa hoax diantaranya adalah seperti eksodus warga negara Indonesia yang keluar negeri pasca Pilpres karena takut akan terjadi keonaran, kemudian hoax kecurangan pemilu seperti surat suara yang sudah dicoblos, dan hoax hasil quick count sejumlah lembaga survei yang ditampilkan di Metro TV yang memenangkan pasangan Prabowo Sandi. Belum lagi hoax-hoax besar seperti hoax-hoax Ratna Sarumpait ataupun hoax 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Ada juga dugaan upaya makar yang diduga menunggangi aksi pada tanggal 21-22 Mei yang lalu, dan kita tahu bahwa ada sejumlah tersangka yang telah ditersangkakan seperti Egy Sujana dan juga Kiflan Zen. Nah, banyak yang berharap, ayo dong, move on, mulai bangun komunikasi begitu. Nah, perselisihan hasil pemilu pun sudah ada channelnya, sudah ada salurannya, yakni di Mahkamah Konstitusi. Nah, di saat elit politik, khususnya Prabowo dan juga Jokowi belum rekonsiliasi, ternyata publik sudah menerima, sudah legowo, sudah ikhlas dengan hasil pemilu. Hasil survei dari Litbang Kompas pada tanggal 24 sampai 25 April dengan 544 responden setidaknya menggambarkan hal itu, di mana 92,5% responden menyatakan bahwa mereka telah menerima hasil pemilu apapun itu hasilnya, walaupun pilihan yang mereka gadang-gadangkan kalah begitu. Nah, selain itu di sebelah kiri Anda lihat bahwa 58,6% menyatakan bahwa jika paslon kalah, yang akan dilakukan pada pendukung paslon lain adalah paling besar menyambung kembali silaturahmi.
Kemudian nomor 2 adalah tidak tahu tidak melakukan apapun. Kemudian pilihan yang ketiga, tidak tahu akan melakukan apa. Sementara untuk grafik yang sebelah kanan pemirsa, pertanyaannya adalah jika paslon kalah tetap dukung program pemerintah atau tidak. Nah, 95% mengatakan mendukung. Yang tidak mendukung 3,2%, sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 1,8%. Ini artinya masyarakat sudah move on, masyarakat sudah menerima hasil pemilu, masyarakat sudah ikhlas, dan juga tentu saja masyarakat menghormati hasil yang saat ini sedang digugat begitu ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang konstitusional. Pertanyaannya kemudian, kapan Jokowi dan juga Prabowo akan bertemu? Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua MPR berikut ini. Kemarin pesta demokrasi itu bukan lawan orang lain, kita sama kita. Ya, pilpres pileg itu salah satu cara demokrasi. Jadi hentikan cebong, kampret itu, ini teman semua, keluarga besar. Kita bukan lawan Belanda, bukan lawan lain, tapi ini teman kita sendiri. Jadi mari saya mengajak momentum Idul Fitri ini menyatukan hati, menjahit kembali merah putih, memperkuat persatuan agar Indonesia jaya kembali. Nah, itu. Pertanyaannya, kapan Prabowo dan juga Jokowi akan bertemu dan rekonsiliasi? Menurut sejumlah politisi dari Gerindra setelah hasil dari MK, tapi apakah betul setelah hasil dari MK, apapun itu hasilnya, rekonsiliasi akan terwujud? Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Sekjen Partai Nasdem, Bang Joni G. Plate. Apa kabar Bang Joni? Kabar baik. Selamat berlebaran Bang Joni. Selamat berlebaran, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ada juga Bang Lukman Edi, politisi senior PKB. Siap. Apa kabar Bang Lukman? Baik, alhamdulillah. Selamat berlebaran, assalamualaikum. Ada juga Bang Andi Malarangang, politisi senior Partai Demokrat. Bang Andi nggak pulang kampung Bang? Assalamualaikum, Selamat berlebaran. Berlebaran di Jakarta ada juga enaknya. Ada juga ya. Jalan kosong kita bisa berkendara dengan minimal beberapa hari ya. Saya akan ke Bang Joni terlebih dahulu. Jadi kapan Jokowi dan Prabowo Bang akan bertemu dan berrekonsiliasi? Nah, yang namanya bertemu itu tidak bisa satu pihak, harus kedua belah pihak. Yang sudah menginisiasi. Kalau dari Pak Joko Widodo-nya memang merasa ini penting sekali bertemu ya dan mengambil inisiatif dari awal. Nah, tinggal tersedianya waktu atau momentum yang pas dari Pak Prabowo. Yang banyak pihak, prominent leaders Indonesia, tokoh-tokoh prominent kita, masyarakat mayoritas ya, tentu melihat bahwa momentum Lebaran ini momentum religius dan momentum kultural yang sebetulnya begitu indahnya kalau itu digunakan. Karena apa? Ini ada perbedaan sedikit ya. Silaturahmi versinya berbeda. Ya, silaturahmi ini tidak ada hubungannya dengan proses politik dan proses hukum yang terjadi di MK. Ini tidak ada, ini silaturahmi. Kenapa? Karena masyarakat kita ini politiknya paternalistik. Oke. Ya, kalau pemimpinnya bisa bersilaturahmi, maka keterbelahan yang besar selama kampanye 8 bulan ini, rekonsiliasi di tingkat masyarakat akan lebih solid. Tapi dan sebenarnya inisiasi untuk bertemu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahkan sekarang ada effort yang kedua. Begitu. Saya tidak tahu sampai di mana effort yang kedua itu, Bang Joni yang lebih tahu. Tapi sebenarnya dari ajakan rekonsiliasi itu respon dari pihak 02 seperti apa? Nah, ini soal melihat bagaimana melihat kepentingan silaturahminya. Kalau kepentingan silaturahminya untuk rekonsiliasi masyarakat dan role model politik ya, maka perlu dilakukan cepat. Tapi kalau dilihat rekonsiliasi sebagai bagian dari leverage politik, menunggu sampai MK selesai. Padahal di sisi yang lain, MK itu final dan mengikat definite. Artinya sudah tidak dibutuhkan lagi rekonsiliasi yang akan mengajak masyarakat. Itu rekonsiliasi leverage politik saja. Maka tentu kita berharap inilah momentum yang sangat indah dan sangat jarang terjadi dalam event politik nasional kita. Kalau ini dipakai, masyarakat akan mengangkat jempolnya 2, kalau perlu 4 untuk menghormati para pemimpinnya. Mas Lukman, ini rekonsiliasi kenapa seolah-olah begitu rumit sih Mas? Menurut saya sih tidak rumit ya. Kalau misalnya kita berharap Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo itu bisa menyelesaikan banyak masalah perbedaan pendapat selama ini, mungkin itu sebagian iya. Sebagian tidak. Sebagian menurut saya di bulan baik, bulan Syawal ini masyarakat ya grassroots kita sudah selesai ini, sudah cair sebenarnya. Jadi sekarang ini justru menandakan bahwa
ya masyarakat lebih dahulu melakukan rekonsiliasi dibanding elitnya, dibanding elit politiknya. Ya, saya kan memantau juga bagaimana perkembangan pendukung 02 di bawah, pendukung 01 di bawah. Pada dasarnya kan di bawah itu bersaudara. Nah, ketika bulan Syawal ini masuk, 1 Syawal masuk, Lebaran, itu secara alamiah, kemudian di bawah itu terjadi rekonsiliasi secara alamiah. Menurut Mas Lukman, apa yang membuat rekonsiliasi secara alamiah tidak terjadi di tingkat elit politik? Nah, ini dia. Dari berbagai macam narasi dan statement yang disampaikan oleh beberapa juru bicara 02 menganggap bahwa menunggu ada paradigma waktu menunggu Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau kita membaca langkah-langkah politik Pak Jokowi, bukan berarti tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi paradigmanya berbeda antara paradigma rekonsiliasi dengan paradigma pemilu itu sendiri, atau menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tadi Pak Joni Plate sudah mengatakan bahwa rekonsiliasi ini bahagian dari kultural kita, kultural kita. Nggak pernah semenjak Indonesia merdeka politik kita ini dibangun hitam putih seperti itu, nggak pernah. Semangat gotong royongnya selalu ada, baru kali ini kemudian ada, walaupun sebenarnya saya yakin ada kelebihannya juga kalau misalnya membangun oposisi yang memang hitam putih dengan pemerintahan. Tapi kan faktanya semenjak kita merdeka nggak pernah kemudian oposisi itu terbangun sedemikian masif sehingga berdiri pada sisi yang lain dari pemerintahan yang ada. Selalu blur, selalu cair. Saya akan ke Mas Andi. Sebenarnya kalau melihat dari survei tadi yang disampaikan oleh Mas Surtif, itulah sebenarnya kearifan bangsa Indonesia. Kearifan bangsa Indonesia seperti gambaran dari survei itu. Survei Litbang Kompas tadi ya. Saya ke Mas Andi sekarang. Mas Andi, apa sih sebenarnya mengganjal antara pertemuan Jokowi dengan Prabowo? Demokrat mau nggak mau masih ada di barisan BPN begitu. Jadi dengar kasakusuk, dengar curahan hati mungkin juga dengar dari setan gundul mungkin. Apa sebenarnya yang menghalangi pertemuan kedua tokoh ini? Mestinya tidak perlu ada beban apa-apa. Seperti tadi katakan kawan-kawan ini, urusan silaturahim dalam konteks momentum Lebaran tidak ada hubungannya dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Artinya proses Mahkamah Konstitusi kan akan jalan terus. Ada tidak ada Lebaran, tetapi Lebaran itu sendiri adalah momentum, kita mau menggunakan apa tidak. Bulan Syawal ini bulan silaturahim orang, tinggal kita ini momentum diberikan oleh sejarah. Pas kita mau di tengah-tengah sudah selesai pemilu, tinggal tunggu Mahkamah Konstitusi, ada momentum Lebaran mana orang bersilaturahim, tinggal mau menggunakan apa tidak. Nah, kami dari Partai Demokrat justru melihat ini adalah yang baik. Kita juga senang ada kedukaan. Pengamat politik sih menggunakannya untuk konsolidasi, Bang. Begini, ada kedukaan dari kami, Ibu Ani wafat, lalu kemudian ada pemakaman, Ibu Megawati hadir. Pak Jokowi Presiden sebagai irup bahkan menjemput di Cikeas. Bagi kami itu penghargaan yang luar biasa dan kami berterima kasih. Dan kami tentu saja membalas penghargaan itu. Nah, melalui apa yang kita lakukan pas bulan Lebaran ini, AHY, Ibas yang lebih muda berkeliling mendatangi Pak Jokowi di istana untuk bersilaturahim. Setelah itu mendatangi Bu Megawati juga bersilaturahim dengan keluarga. Artinya ini alhamdulillah disambut juga dengan baik. Ini kan luar biasa kalau masyarakat, betul bahwa masyarakat sekarang sudah cair di bawah, tetapi alangkah baiknya kalau elit-elit juga dilihat mesra. Kita lihat selfie yang dibuat oleh Mbak Puan itu dan dilakukan secara spontan dan menghasilkan gambar yang kita lihat semua, masyarakat juga melihat kan adem. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Joni dan juga Mas Lukman. Langkah yang diambil oleh Demokrat bisakah menginspirasi partai-partai politik lain dalam BPN untuk melakukan rekonsiliasi itu? Atau tidak bisa menginspirasi karena ada udang di balik batunya? Kita akan tanyakan lagi nanti sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan ke Bang Joni. Bang Joni, apakah langkah yang dilakukan oleh Demokrat, Mas AHY, Mas Ibas, akan menginspirasi partai-partai lain menurut Anda yang ada di dalam BPN? Yang pertama apa yang dilakukan oleh putra-putri
baik itu dari Pak Joko Widodo, ya Kaisang mendatangi, Betul. bertemu, menyampaikan kedukaan. Sekarang juga pada saat Lebaran putra putri Pak SBY datang ke Pak Joko Widodo. Itulah kultur masyarakat kita. Yang kecil yang mendatangi ini harus dibangun, harus dipupuk, harus menjadi kebiasaan di Indonesia yang dilihat di konteks di lingkungan elit-elit politik. Gitu. Karena itu akan memberikan sinyal yang bagus ke masyarakat. Bisakah? Apalagi ini bagian dari apa? Ini juga tidak terlepas dari bagian presidential club. Bang, bisakah Itu, misalnya para pemimpin presiden ini, Oke. baik di antara mereka, ya, di antara keluarganya, di antara putra putrinya, ini akan memberikan contoh yang baik. Benar. Bahwa di dalamnya ada implikasi penafsiran dan seterusnya yang terkait dengan politik, itu hal yang dinamis yang biasa. Bisakah Bang Joni membayangkan misalnya Pak Prabowo datang menemui Pak Jokowi, di saat Pak Jokowi mau menemui Pak Prabowo susahnya minta ampun? Nah kita rakyat tentu berharap pertemuan itu memberikan makna tersendiri, karena itu pasti ada hubungannya dengan keterbelahan masyarakat dan ya lanjutan dari kontestasi yang belum selesai. Nah konteksnya sebetulnya lanjutan kontestasi yang belum selesai ini, mekanisme ketatanegaraan dan undang-undang aturannya sudah ada. Itu biarkan berjalan seperti tadi di awal kita sampaikan. Nah dalam konteks kultural dan konteks religius itu ditunggu masyarakat. Nah Oke. disinilah role model pemimpin. Akankah kita menjadi pemimpin masyarakat? Nah kalau kita menjadi pemimpin masyarakat, momentum seperti ini jangan kita lewatkan. Baik, Bang Lumut, Jangan kita lewatkan. Fadlizon mengatakan bahwa kita saat ini sedang di fase menunggu hasil putusan MK. Tadi Anda berdua mengatakan bahwa sebaiknya ya pertemuan itu ya sekarang ini, tidak usah menunggu putusan MK. Tapi kalaupun misalnya nanti putusan MK keluar dan ketemunya setelah putusan MK, bisa tidak rekonsiliasi apapun hasil keputusan MK itu? Ya itu tadi, kita kan menganggap antara keputusan MK dengan rekonsiliasi itu hal yang berbeda. Ya, rekonsiliasi itu adalah kebutuhan bangsa. Ya, kebutuhan bangsa ketika misalnya selama 8 bulan ini grassroots kita itu merasa terbelah, ya pandangan politiknya terbelah sampai kepada turunan-turunan yang lain juga. Ya, misalnya tetanggaan nggak teguran gara-gara 01 dan 02 misalnya ya. Sesama saudara sepupu misalnya gitu, kemudian nggak teguran Sekarang atau udah mulai perang di cair grup-grup nih, Lebaran. ya. Nah, oleh sebab itu kita semua berharap karena walaupun tidak ada hubungannya ya, proses rekonsiliasi ini akan membuat grassroots kita itu menjadi tenang ya. Nah, grassroots kita, bangsa kita membutuhkan simbol-simbol ya, membutuhkan simbol-simbol. Tapi kan saya sampaikan tadi bahwa kalau misalnya di elit atas ini masih juga nahan-nahan, sementara nanti grassroots kita duluan, ya cairnya antara 01 dan 02 di bawah karena ada bulan Syawal ini, ya nanti akhirnya kan kita bisa menilai siapa sih yang lebih dewasa berdemokrasi, apakah rakyat, apakah elit gitu ya. Sedikit aja ya nambah Rory ya. Rekonsiliasi yang dimaksudkan ini kebutuhannya tidak saja dalam artian sosial di tingkat masyarakat. Tapi rekonsiliasi ini akan memberikan implikasi dan makna stabilitas politik. Nah stabilitas politik itu ditunggu oleh lingkungan ekonomi. Ditunggu oleh dunia usaha. Ditunggu oleh banyak pihak. Disitulah pentingnya bagaimana para pemimpin kita mengambil keputusan Nanti yang saya tepat, akan gitu. tanyakan ke Bang Andi dan juga teman-teman yang lain. Demokrat sudah mulai merapat ke Pak Jokowi. Saya nggak tahu sudah to what extent merapatnya ini. PAN juga sudah ada gestur ke sana. Nah, apa untungnya bagi PKS dan Gerindra misalnya untuk tetap bersikap seperti sikap mereka saat ini? Saya akan tanyakan analisa Anda bertiga sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya ingin meminta penegasan ke Bang Andi. Ini artinya Partai Demokrat sudah pasti merapat ke pemerintah, Bang Andi? Kalau kita bukan usulan merapat atau tidak, ini proses rekonsiliasi, proses silaturahim. Kebetulan ada momentum yang namanya Lebaran. Rekonsiliasi Kemarin atau konsolidasi, Bang Andi? Bersamaan dengan itu juga ada wafatnya Ibu Ani, yang kemudian juga menjadi tempat di mana berkumpul semua. Bahkan ada Ibu Mega di situ, yang tidak ada memang tinggal Pak Prabowo. Jadi, tapi itu urusan dia sendiri. Tapi penyusul H+1. Nah, sekarang inilah kesempatan yang dibukakan oleh sejarah. Kita ada momentum untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak ada hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi. Artinya begini, kalau nanti Mahkamah Konstitusi menetapkan apakah 01 atau 02 yang menang, itu selesai sudah di situ. Ya, siapapun harus menerimanya.
Dan kalaupun ada upaya-upaya lagi untuk bikin ribut-ribut lagi, udah nggak, harapan kita dengan suasana Lebaran, Udah nggak ada suasana lagi. rekonsiliasi tidak perlu lagi ada. Tinggal selesai menerima dan kemudian kita move on membangun bangsa ini. Bang Joni sama Mas Lukman, kalau misalnya Demokrat sekarang sudah membangun rekonsiliasi, Pak Zulkifli Hasan dari PAN juga sudah membangun komunikasi dan kemungkinan rekonsiliasi juga akan ada begitu. Ketika PKS dan Gerindra tetap pada posisi mereka, sebenarnya mereka rugi nggak? Jadi begini ya, kita ini hidup kalau demokrasi di barat sana, game is over, udah selesai. Menang pilpres nanti. Pemilu ini sudah selesai. Sudah selesai, pilpres menang, parlemen menang, apalagi mayoritas sudah. Tapi kita berada di demokrasi di Indonesia, di mana kita kedepankan betul kegotong royongan politik itu. Kerja bersama-sama untuk membangun bangsa kita yang memang membutuhkan banyak sekali partisipasi. Artinya jadi Anda ruang tetap partisipasi itu dibuka. Tetapi kita juga butuhkan governance dari parlemen dan governance demokrasi yang efektif, yang efisien. Sebentar. Kita butuh Bang Joni, artinya butuh PKS dan Gerindra tetap di posisi oposisi. kita membutuhkan checks and balances di parlemen. Tidak berarti kekuatan koalisi itu menjadi hebat pada saat seluruh fraksi berada di koalisi pemerintah. Tidak berarti begitu. Kita juga membutuhkan koalisi yang konstruktif. Oke. Karenanya marilah kita memainkan peran politik yang berimbang. Jangan semuanya lah. Kalau Bang Joni, Mas Lukman mengatakan bahwa PKS Gerindra, ya istilah gampangnya sebaiknya tetap jadi oposisi. Tapi bagaimana bisa menerima sudah satu oposisi, yang kedua menerima hasil pilpres yang kalau menurut Bang Joni sudah selesai? Nah, kalau saya membacanya, belum pada tahapan itu ya. Tahapan apakah terjadi power sharing, bahagiannya pemerintah atau oposisi. Tetapi kalau kita membaca dari statement pertama ya, dari statementnya Pak SBY, dari statementnya Pak Zulkifli Hasan, kemudian berikutnya dari langkah-langkah politiknya teman-teman dari Demokrat, langkah politik teman-teman dari PAN. Saya menilainya bahwa mereka-mereka ini timbul sikap politik seperti itu karena kesadaran internalnya yang memang komprehensif tentang bangsa dan negara ini. Bukan saja didasari kepada pemahaman filosofis yang lengkap berkenaan dengan misalnya bagaimana positioning ketika mensikapi demokrasi, positioning ketika mensikapi pemilu, ya, positioning ketika mensikapi misalnya ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya ini kesadaran Iya, ini pribadi. kesadaran internal. Internal. Kalau saya tidak melihat bahwa misalnya AHY yang intensif ke Pak Jokowi misalnya melakukan negosiasi power sharing di parlemen, saya tidak melihat seperti itu. Oh, nggak ada. Ya, Nggak ada. nah, kan Nggak benar ada kan? itu. Pak Nggak Zulkifli ada. Hasan juga, Tidak. ya Pak SBY kan 2 periode menjadi presiden. Oke. Sebelumnya beberapa periode menjadi menteri. Baik, Pak baik. Zulkifli Hasan juga berapa periode jadi menteri, menjadi jeda. ketua MPR. Kita jeda terlebih Saya kira dahulu. kesadaran internal beliau terhadap bangsa dan negara ini jauh di atas daripada berbagai kepentingan pragmatis. seperti Pertanyaannya, negosiasi itu benar-benar tidak ada atau belum ada? Kita nanti akan tanyakan ke Bang Andi sesaat lagi. Tadi dikatakan bahwa negosiasi antara AHY dengan Pak Jokowi tidak ada. Pertanyaannya, tidak ada atau belum ada, Bang Andi? Yang jelas sekarang ini tidak dalam konteks negosiasi, karena memang tidak ada negosiasi. Baik Berarti pertemuan, baik pertemuan antara sebelum Lebaran itu antara Pak Jokowi dan AHY itu tidak ada negosiasi. Apalagi sekarang ini semuanya dalam konteks silaturahim. Dan bahwa dari kedekatan-kedekatan itu kemudian nanti akan ada inspirasi-inspirasi untuk kerjasama, untuk Menurut Bang Andi akan ada inspirasi kerjasama nggak? itu terbuka sekali dalam arti Di posisi apa, Bang Andi? kalau itu kita belum pikir sekarang ini. Dalam arti tentu saja itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu mungkin jawabannya agak belakangan nanti. Tapi pasti waktunya. sudah Tetapi sekarang sudah ini, menarget satu posisi. Apa kira-kira posisi yang sekarang ditarget? ini belum. Belum. Kita belum bicara soal target atau posisi. Yang penting bahwa kami sekarang ini bersilaturahim, membuka komunikasi dengan teman-teman, bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi atau Partai Demokrat, kalau dengan PDIP kan Ibu Mega dan teman-teman PDIP, tapi juga dengan teman-teman di partai-partai lain. Semua ini dalam konteks komunikasi dan silaturahim. Mudah-mudahan dari berbagai macam komunikasi yang lancar ada inspirasi untuk kerjasama dalam bidang-bidang hal. Tapi kita juga yang harus- penting sama-sama kita membangun bangsa Oke, ini. kita harus tanya mereka yang sudah
berlelah-lelahan sedari awal. Mau nggak menerima Demokrat, mau nggak menerima PAN dalam kerjasama dalam kabinet, dalam parlemen, dalam MPR? Ya memang ini ya Rory, kalau yang terkait dengan kabinet itu domain presiden. Bahwa Pak Presiden terpilih nanti mendiskusikan dengan partai koalisinya, saya kira iya. Tapi keputusannya ada di presiden. Tapi di luar kabinet, ya itu kewenangan partai politik. Di parlemen misalnya, Ya, di untuk parlemen, MPR, alat di kelengkapan dewan. MPR, di AKD, atau di keputusan-keputusan lainnya yang terkait dengan kebijakan di mana peran parlemen ada. Itu domain partai politik melalui fraksinya. Oke. Nah, di situ tentu masih cair, dan dua hal ini politik Indonesia kan selalu cair. Selalu Karena cair. Kita membangun, ya, Selalu membangun politik yang Di dewan cair. itu, seperti Ya. AKD itu supaya masuk publik tahu akhirnya alat kelengkapan Kelengkapan dewan. dewan. Di situ ada banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang harus diambil, undang-undang kah Oke. atau berbagai macam yang Untuk dibicarakan. Kita bisa AKD, bekerjasama. untuk parlemen, Gerindra sudah melakukan pendekatan. Sabar dulu, belum? Roy. Saya selesaikan dulu ya. Bottom line-nya itu apa? Bottom line-nya semuanya kebijakan di mana meletakkan kepentingan bangsa, negara itu yang utama, dan kepentingan kelompok, partai, dan golongan itu perjumpakan di situ. Nah, kalau kami tegak lurus dengan itu aja. Oke, Bang Lukman, ada nggak kalau tadi misalnya di parlemen, AKD, di MPR, kerjasama nih bukan antar fraksi lagi, tapi antar faksi bisa terjadi? Gerindra sudah melakukan pendekatan, Ya, PKS sudah melakukan beberapa pendekatan? elit di Gerindra itu sudah membangun komunikasi ya Untuk? dengan partai-partai yang lain ya, yang saya dengar gitu ya. Artinya begini, mereka menawarkan untuk parlemen gimana kita bikin koalisi baru lah gitu ya, bikin koalisi baru, bikin semangat kebersamaan baru, jangan terjebak situasi 0102 misalnya. Ya, ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tetapi Tujuannya untuk ya, apa itu? Koalisi baru di tingkat ya, parlemen? artinya kita politisi-politisi ini sudah memahami petanya itu. Ada peta soal pemilu, ya 01 melawan 02 itu pemilu. Termasuk pada akhirnya pertarungan di pemilu ini membutuhkan semua pihak untuk menerima hasilnya, menang atau kalah. Ya, itu satu peta sendiri. Kemudian ada peta parlemen. Ya, peta parlemen itu ada partai-partai pendukung 01 dan ada partai-partai pendukung 02. Kemudian ada lagi peta di MPR. Ya, kalau di DPR memang untuk pimpinan DPR itu tidak bisa lagi melalui mekanisme koalisi karena sudah di MD3 5 yang terbesar mendapatkan pimpinan. Tapi kan masih ada alat kelengkapan dewan yang lain. Itu yang bisa diambil oleh partai lain. Ya, Yang tidak alat jadi 5 kelengkapan besar. dewan itu bisa koalisi. Apakah koalisi cair, apa koalisinya mengental ya itu yang dipertaruhkan Oke. situasi seperti sekarang. Oke. Ada lagi peta di MPR itu juga Oke. terbangun berdasarkan koalisi. Teman-teman. Nah, kemudian terakhir ada peta di pemerintah. Saya kira ini peta-petanya yang menjadi pembahasan semua politisi-politisi lah sekarang. Nanti kita akan lanjutkan lagi, saya akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan, ada tidak rencana-rencana aksi yang teman-teman dengar menjelang tanggal 28 Juni, pengumuman dari MK. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Bang Joni, adakah rencana-rencana aksi yang Anda dengar menjelang tanggal 28 Juni nanti? Ya, aksi-aksi itu dalam konteks respons atau menolak keputusan MK itu tidak layak, tidak tepat lah untuk demokrasi kita. Tapi kalau ekspresi pendapat boleh saja. Dan kan saya lihat dan kami kira ya, masyarakat harus siap bahwa keputusan MK untuk menetapkan siapa nanti yang akan menjadi pemenang pemilihan presiden itu final dan mengikat. Oke. Keputusan MK nanti yang menentukan siapa yang nanti akan menjadi anggota DPR yang disengketakan di MK juga final dan mengikat. Dan itu titik akhirnya. Saya tidak melihat peluang PSU, peluang pemilu ulang itu tidak ada. Karenanya usaha untuk menggerakkan masyarakat, membangun opini bahwa akan ada PSU, bahwa akan ada pemilihan umum ulang, itu hanya penggiringan opini yang salah kamar. Baik. Dan tidak perlu. Bang Lukman, itu Anda tidak perlu. melihat akan ada aksi seperti tanggal 21-22 lagi tidak Ya. menjelang 28 Kalau Juni? ada atau tidak ada, kalau menurut saya menyarankan supaya jangan ada aksi-aksi lagi deh. Ya, apalagi kemudian aksi itu berencana misalnya aksi di depan
Mahkamah Konstitusi, depan kantornya Mahkamah Konstitusi. Kita percayakan sepenuhnya kepada 9 hakim di Mahkamah Konstitusi itu supaya mereka bisa membuat keputusan secara merdeka tanpa ada tekan-tekanan. Oke. Ya, karena semangat konstitusi kita seperti itu. Baik. Mereka itu harus membuat keputusan tanpa ada tekanan, baik itu tekanan dari eksekutif, tekanan dari legislatif, tekanan dari masyarakat pun. Oke. Ya, jangan ada tekanan. Kalau mau ekspresi kekecewaan atau menyampaikan aspirasi-aspirasi, tuduhan-tuduhan kecurangan lain sebagainya, cari aja tempat lain. Silakan misalnya Jangan depan di depan Kartanegara atau di mana gitu ya. Silakan. Jangan di depan Kartanegara. Momennya Lebaran, mereka berdua tidak melihat dan berharap tidak ada aksi-aksi yang anarkis Sama lagi. juga harapan kita semua justru dengan momentum Lebaran ini situasi sudah cair di tingkat masyarakat, di elit juga mestinya juga semacam itu. Oke. Nah, harapan saya justru begitu nanti ke Mahkamah Konstitusi bikin keputusan, yang kalah siapapun dia, yang kalah kemudian angkat telepon. Persis Al Gore juga waktu kalah, Hillary juga kalah, dia angkat telepon dulu. Gak Yang jauh-jauh. kalah, Pak yang kalah Fauzi harus telepon Bowo. dulu. AHY juga waktu Ya. kalah juga di Gubernur DKI angkat telepon. Baik. Selamat kepada yang menang. Ahok pun mengakui Kemudian kekalahan. yang menang, kemudian Pidato kemenangan. pidato kemenangan merangkul semua. Oke. Indah semua, tidak perlu lagi ada Oke, aksi. kita tunggu saja teman-teman. Mungkinkah pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi sebelum putusan MK nanti? Di saat kita saat ini merayakan Hari Lebaran. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda juga pemirsa. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.